Bab 216, menyukainya pasti sangat berat, ya. Ada masalah. Golden Ye meliriknya sekilas. Claire Sen mana berani protes. Dia hanya merasa aneh, Golden Ye tiba-tiba ingin pergi bersama mereka. Dia berpikir bahwa dengan kepribadiannya, Golden Ye akan bersikeras untuk menyuruhnya bertemu dengan Gita di lain hari, dan kemudian menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Tapi tak disangka, intinya dia sangat terkejut. Gita awalnya ingin duduk di depan dan memberikan ruang bagi mereka berdua, namun siapa sangka kedua orang itu tetap tidak berbicara hingga sampai di tempat tujuan kecuali percakapan mereka di awal tadi. Selama perjalanan, Gita diam-diam melihat ke belakang dan menemukan bahwa tidak ada ekspresi di wajah Golden Ye, selain itu matanya juga sedingin es, dan Claire Sen yang duduk di dekatnya juga sama, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Jika bukan karena dia tahu mereka adalah pasangan suami istri, Gita akan berpikir bahwa mereka adalah orang asing. Benar-benar sangat canggung. Tampaknya Claire yang mengatakan bahwa tidak ada perasaan apapun di antara mereka itu benar. Hanya saja, Gita kembali melirik Claire Sen melalui sudut matanya. Berdasarkan ucapan Claire Sen, maka itu artinya cintanya hanya sepihak. Menyukai orang yang sedingin kutub seperti itu pasti sangat berat. Tiba-tiba, Gita sangat mengasihani Claire Sen. Suasana di dalam mobil menjadi sangat canggung dan sunyi sampai mereka tiba di tempat tujuan. Gita sudah tidak tahan lagi. Dia kemudian dengan cepat berkata, "Berhenti di depan sana, kami bisa masuk dari sana." Arthur Xiao mendengarkan perintahnya dan berhenti di persimpangan yang dia tunjuk. Gita tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih, lalu melepaskan sabuk pengaman dan membuka pintu, lalu menunggu di samping mobil. Melihatnya turun, Claire Sen juga bersiap untuk bangkit, lalu mendengar ucapan Golden Ye, "Dorong aku." Claire Sen kebingungan. Golden Ye meliriknya, "Aku akan pergi bersama kalian." Claire Sen terkejut dan heran mendengar ucapannya, "Kamu ingin pergi berbelanja dengan kami?" "Haruskah kuulang ucapanku tadi?" ucap Golden Ye sedikit kesal. "Baiklah." Claire Sen melangkah dan mendorong kursi rodanya dengan patuh. Melihat Claire Sen mendorong Golden Ye ketika dia turun dari mobil, Gita menunjukkan ekspresi yang seolah-olah sudah bisa menebak hal ini akan terjadi, dan membuat kontak mata dengan Claire Sen secara diam-diam. Arthur Xiao menurunkan jendela, "Tuan Muda Ye, saya akan segera menyusul kalian setelah mendapatkan tempat parkir." "Ya." Golden Ye menjawab dengan dingin. Arthur Xiao pergi memarkirkan mobil. Gita berjalan ke sisi Claire Sen, dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Tuan Muda Ye, menemani wanita berbelanja mungkin akan sedikit membosankan. Apakah Anda yakin ingin benar-benar mengikuti kami?" "Membosankan?" Golden Ye meliriknya dengan sudut matanya, dan kemudian teringat sesuatu. "Kamu adalah orang yang ada di malam perayaan hari jadi sebelumnya, bukan?" Mendengarnya, wajah Gita tiba-tiba muncul ekspresi terkejut, dan berkata, "Tuan Muda Ye, Anda masih mengingat saya. Tapi tidak perlu berterima kasih secara khusus pada saya, hal itu sama sekali tidak merepotkan." "Oh iya, Tuan Muda Ye, saya adalah Gita dari Departemen Keuangan. Kepala Departemen Keuangan adalah ayah saya." Claire Sen mendengar percakapan mereka dengan wajah kebingungan. Golden Ye mencibir di dalam hatinya, ada apa dengan wanita itu? Mengesampingkan selihan, tak disangka wanita ini ternyata sangat berlebihan. Kapan dia mengatakan ingin berterima kasih padanya? Memikirkan hal ini, Golden Ye mencibir, "Jika tidak perlu berterima kasih, lalu untuk apa kamu memberitahuku latar belakangmu?" Seketika Gita merasa malu, bahkan Claire Sen yang sedari tadi hanya mendengarkan saja ikut merasa malu, dan ketika dia ingin membuka suara untuk membantu Gita menjelaskan, tiba-tiba Golden Ye berkata, "Aku akan menaikkan gajimu bulan depan." Mendengar ucapannya, Gita hampir melompat karena kegirangan, tetapi karena berada di tempat umum, akhirnya dia menahannya. "Terima kasih, Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye memang yang terbaik."
Saya adalah Gita dari Departemen Keuangan. Tuan Muda Ye, jangan sampai salah ingat. Claire Sen berkata, bukankah kamu bilang tidak perlu berterima kasih untuk itu? Mendengar ucapannya, Gita menggigit bibir. Memang tidak perlu berterima kasih secara khusus, tetapi Tuan Muda Ye adalah CEO Yes Corp, tentunya menaikkan gaji bukanlah hal yang sulit, sehingga tidak bisa disebut secara khusus, bukankah begitu, Tuan Muda Ye? Gita menyanjung dengan raut menjilat. Claire Sen membelalakan matanya, dan menatap Gita dengan raut wajah mengejek. Sama sekali tidak menyangka bahwa Gita benar-benar memiliki sisi penjilat seperti itu. Mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Golden Ye awalnya malas untuk meladeninya, tetapi ketika matanya tidak sengaja melirik ke samping dan melihat ekspresi wajah Claire Sen, tiba-tiba dia merasa sangat menarik. Dasar mata wanita itu terlihat terhibur, diikuti oleh bibir tipisnya yang melengkung, ya. Claire Sen terdiam sesaat, kemudian mendorong Golden Ye dan masuk ke mal bersama Gita. Arthur Xiao yang pergi ke tempat parkir segera menyusul. Asisten Xiao sudah datang, aku akan menemuinya. Selesai mengatakannya, Gita segera berlari untuk berdiri dengan Arthur Xiao, dan menyisakan ruang untuk Claire Sen dan Golden Ye. Sebenarnya hari ini adalah Gita yang ingin pergi berbelanja, sedangkan dirinya hanya menemani, dan sekarang mereka berjalan di belakang, membuat Claire Sen tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya bisa mendorong Golden Ye tanpa tujuan, sekalian bertanya, apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Golden Ye mengerutkan alisnya, bukankah kalian yang ingin ke sini? Claire Sen menjelaskan, Gita yang mengajak, aku. Kamu juga seorang wanita, beli apapun yang kamu suka. Claire Sen terdiam. Karena aku ada di sini, aku akan membelikanmu apapun yang kamu suka. Hati Claire Sen pahit untuk sesaat, tetapi dia tetap berkata dengan raut wajah yang tenang, tidak perlu, aku tidak memerlukan apa-apa. Dia benar-benar sedang tidak perlu barang apapun. Golden Ye telah mempersiapkan banyak pakaian dan perhiasan untuknya, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dibeli saat jalan di mal seperti ini. Golden Ye merasa aneh dan memicingkan mata, tidak ada yang perlu kamu beli, atau tidak berani berbelanja saat denganku. Karena takut aku akan mengataimu serakah. Mendengarkan kata-katanya, Claire Sen tersenyum tipis. Apakah itu yang kamu pikirkan tentangku selama ini? Pertanyaan Claire Sen membuat Golden Ye tercekat, sesaat kemudian dia bertanya dengan nada buruk, lalu apakah pemikiranku tidak bisa berubah? Atau apakah kamu sudah memiliki kesan yang pasti mengenaiku? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu? Di saat kedua orang itu sedang beradu mulut, di belakang Gita tiba-tiba berteriak, Claire, Tuan Muda Ye, cepat ke sini. Claire Sen melihat ke belakang tanpa sadar, dan melihat Gita memasuki toko perhiasan. Claire Sen akhirnya mendorong Golden Ye untuk menyusulnya mouse ke dalam toko. Gita masih merasa sedikit takut pada awalnya, tetapi setelah Golden Ye menambahkan gaji padanya, dia tiba-tiba merasa bahwa alis dingin Golden Ye terlihat sangat ramah, dan dia adalah orang yang sangat mudah akrab dengan orang lain. Dia segera beradaptasi dengan situasi saat ini dan menarik Claire Sen untuk membantunya memilih. Claire Sen tidak bisa bergerak leluasa saat mendorong Golden Ye, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan Gita yang terus memanggilnya. Bagaimana menurutmu anting ini? Claire Sen melihat ke anting yang ditunjuk olehnya, sepasang berlian berwarna merah muda menyinarkan cahaya yang berkilau indah di sinar lampu, yang membuat orang yang melihatnya langsung jatuh hati. Claire Sen, yang awalnya tidak berniat berbelanja, juga ikut melihat anting itu lama, dan kemudian mengangguk sambil tersenyum, cantik sekali. Warna pinknya sangat kontras dengan karakter Gita yang pecicilan. Kalau begitu cobalah. Siapa yang menduga Gita benar-benar menyuruh pelayan mengambil sepasang anting itu, dan kemudian membawanya ke hadapannya. Bersambung.